Perkenalkan, saya Dewi Ratna Wulandari, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Malingping. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya siap untuk melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran PPKN kelas 11, materi Peran Indonesia dalam Menciptakan Perdamaian Dunia melalui organisasi internasional dengan menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan dan mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Terima kasih ya yang sudah pasang ini, sudah membantu Ibu mempersiapkan. Apa kabar semuanya? Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu lihat kayaknya kelasnya udah pada bersih nih. Tapi kita hari ini siapa? Saya, Bu. Oh, hebatilah Samsul, hebat pokoknya Ibu hari ini. Bersih hari ini ya? Oke. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, dipimpin dulu doa. Silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, apa baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Samsul. Sekali lagi aku apresiasi sekali masuk ke kelas ini sudah bersih. Berarti kalian sudah melaksanakan piket sebagaimana mestinya. Tanggung jawab kalian sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ibu kasih plus dulu nih untuk yang piket. Sebelum kita belajar, tentunya kita bersyukur sekali ya untuk hari ini. Sepertinya hadir semua dan kalian tentunya hadir hari ini sehat-sehat semua hari ini ya. Ya, Bu. Sehat semua. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hari ini diberikan kesehatan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Bagas, Ya, Bu. Farhan, Fadli, Adrian, Anissa, Karima, Nafisa, Sumiati, Aisyah, Pina, Gian, Salsa, Sinta, Iqbal. Iqbal udah sehat Iqbal? Oh, kemarin sakit apa? Sakit kepala. Makanya jangan suka begadang ya. Jangan suka begadang. Inggit ada? Dara, Suci, Seta, Misri, Suji. Mana Suji? Enggak kelihatan Suji. Siti Fadila. Ada. Nurul. Siti Nur Fadila. Wah, alhamdulillah. Berarti ini ada semua hari ini ya? Ya. Oh, Jepri ketinggalan satu. Iya. Ada Jepri? Ada, Bu. Anak saya. Oke. Ada ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Yuk. Siap, diri semuanya.
menjawab, mau bertanya, mengangkat tangan dulu ya. Menggunakan HP hanya untuk pembelajaran. Jadi menggunakan HP hanya ketika dibutuhkan untuk belajar. Nah, kalau belum dipersilakan, jangan dulu main HP. Ya, jadi disimak semuanya ya. Iya, Bu. Sepakat tidak dengan sepakatan ini? Kemarin kita sudah selesai membahas yang A, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, berarti sekarang kita lanjut yang B. Ya, yang B ya. Nah, jadi sekarang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, apa bedanya sama yang kemarin? Yang A. Kalau yang kemarin membahas makna hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia, dan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kalau materi yang sekarang lebih ke organisasinya, peran Indonesia dalam organisasi internasional tersebut. Oh iya, terima kasih Kak Lisa. Jadi kalau sekarang ini lebih spesifik ke organisasi internasionalnya ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu ada lagi bisa dipahami, Ibu akan menghasilkan video dulu. Nah, silakan disimak. Ini tentang apa ini? Sebagaimana bagi dunia di bawah pemerintahan Indonesia dalam sidang umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan di depan putusan dari anggota PBB bahwa Indonesia selalu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian. Di kawasan Asia Tenggara, sidang kemanusiaan Indonesia terhadap warga Rohingya di Myanmar telah diakui sejumlah negara. Diplomasi untuk mencapai perdamaian di Myanmar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Negara yang bersangkutan belum tentu memberikan ini, walaupun dalam pidatonya Suki kemarin dia membuka dan welcome, tapi kita lihat perkembangannya. Yang paling penting pertama dulu, dia bebas orang mengirim bantuan, dan ini yang paling pokok pada dewasa ini. Upaya mewujudkan perdamaian di Myanmar menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif di mata dunia, terlebih dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat menentukan kebijakan dunia. Nah, coba kalian tanggapi dari video yang sudah kalian lihat. Ini tentang apa ini? Silakan angkat tangan dulu. Saya, Bu. Iya, Suji. Berkaitannya tentang menciptakan berperan wujud dalam menciptakan perdamaian dunia, Bu. Bisa kita lihat bahwa di video tersebut Indonesia berperan aktif dalam pertemuan keamanan PBB yang berada di New York, Amerika Serikat. Dan Indonesia juga menjadi anggota tak tetap Dewan Keamanan PBB. Oke, terima kasih Suji. Ada yang mau menambahkan satu orang lagi mungkin? Kita nanti akan menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya, apa kalian mempelajari materi ini? Setelah menyimak video tadi ya, dan gambar nanti yang Ibu tayangkan dalam PowerPoint di layar, kalian mampu menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Jadi kalian akan Ibu ajak untuk menganalisis. Setelah berdiskusi dengan kelompok, nanti kalian akan berbentuk kelompok ya. Kalian harus bisa menyimpulkan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, dan setelah menganalisis dalam perdamaian dunia, serta mampu menyajikan hasil analisis. Nah, berarti kalau menyajikan, kalian nanti akan tampil presentasi menyajikan ya hasil analisis kalian. Silakan sebutkan nama binatang 1, 2, 3. Konsentrasinya penuh ya. Oke, coba yang lain biar udah hebat nih. Sebutkan salah satu warna 1, 2, 3. Biru. Silakan enggak? Ya, kamu juga kompak. Masih. Jadi konsentrasi
saja, karena kita belum mempelajari materi yang sudah ditanyakan di situ ya. Makanya kita akan pelajari supaya nanti di akhirnya hasil tes kalian lebih bagus dari hari ini. Pada dasarnya hubungan internasional, masih ingat kemarin kita membahas hubungan internasional ya? Ya. Ya, ada yang masih ingat nggak apa itu hubungan internasional? Ya, bisa. Hubungan atau kerjasama antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih mencakup berbagai bidang kehidupan. Boleh, terima kasih untuk Nafisa. Yang lain ada yang mau menambahkan? Punya pendapat sendiri mungkin? Apakah hubungan internasional itu hanya menyangkut antara presiden kita dengan presiden negara lain? Apakah hanya itu saja? Tidak. Tapi mencakup bidang ekonomi. Terus? Budaya, semuanya ya. Jadi bukan hanya hubungan yang dilakukan oleh kepala negara kita Indonesia, kepala negara lain, tapi juga masyarakatnya itu sendiri ketika melakukan hubungan dengan negara lain, dengan masyarakat negara lain juga bisa dikatakan sebagai hubungan internasional. Misalnya, Patli melakukan pertukaran pelajar. Nah, itu kemarin sudah jelaskan ya, pertukaran pelajar dengan pelajar di Jepang, misalkan Patli ke Jepang tuh, orang Jepang ke sini. Nah, itu juga sama hubungan luar negeri. Atau misalkan Samsul bisnis, kirim ikan misalnya ke luar negeri atau mengirimkan apa gitu ya, di sini yang potensinya bagus ke sana ke luar negeri di bidang ekonomi. Nah, itu juga sama hubungan internasional. Itu ya, jadi di berbagai bidang ya tadi menurut Nafisa tadi. Betul sekali. Nah, untuk apa? Tadi tujuannya sudah Ibu sampaikan agar kalian bisa menganalisis materi hari ini. Apa saja peran bangsa Indonesia? Kalau kalian lihat di sini, diantaranya ada beberapa organisasi yang digarisbawahi, ada 4 di sini. Walaupun sebetulnya banyak. Ya, kalian lihat di buku, banyak sekali organisasi yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Tapi di sini hanya dikutip 4. Di antaranya organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan PBB, nah itu banyak juga yang diikuti oleh bangsa Indonesia. Jadi makanya ini hanya secara garis besar saja. Di antaranya peran Indonesia di dalam organisasi PBB, ASEAN, dan GNB, Gerakan Non-Blok. Ini gambar apa menurut kalian? PBB. Dari mana kalian menyimpulkan ini gambar PBB? Gue kira memperhatikan dirinya aja. Benderanya yang ini apa? Penjualan bendera gitu ya. Logonya. Ini tulisannya aja. Menggambarkan organisasi nasional ya. Ini logo PBB. Nah, kalau yang ini? Ini kayak pinter. Tahu dari mana kalian? Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ibu ambil contoh gambarnya G20. Ada yang tahu tentang G20? Belum? Kurang tahu kalian. Kemarin ini. Nah, yang diadakan di Bali. Nah, macam-macam nih organisasi internasional. Ada yang memang terbentuk berdasarkan kesamaan wilayahnya, disebut dengan regional. Nah, contohnya organisasi apa itu yang regional? Yang berkumpul karena kesamaan wilayah? Pinter. Apa wilayahnya? Kenapa ASEAN? Sekarang kita waktunya membagi kalian menjadi 4 kelompok. Seperti biasa Ibu selalu menggunakan sistem demokrasi dalam pembagian kelompok. Orang pertama yang Ibu pilih adalah yang kemarin nilainya paling tinggi dalam penugasan kemarin. Yang paling tinggi kemarin itu Nafisa, terus sama Fadli, itu paling tinggi, sama Suji dan Aira. Oke, orang pertama yang dipilih oleh nomor 1 Aira pilih siapa? Sinta. Silakan Sinta nanti siapkan ya orang ketiganya. Silakan kelompok 2, Nafisa pilih siapa? Fitri. Kelompok 3, Fadli.
teman-teman kelompoknya? Sudah. Berarti sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, jadi kalian nanti selain harus mempersiapkan apa yang harus kalian presentasikan, kalian juga harus mengisi LKPD. Ibu share dulu LKPD-nya di grup. Nah, jadi selain kalian nanti harus mencari tahu tentang apa peran bangsa Indonesia di dalam organisasi tersebut, masing-masing sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 itu berarti tentang ASEAN, kelompok 2 tentang PBB, kelompok 3 tentang kelompok 4 tentang tentang itu silakan kalian cari tahu apa peran bangsa Indonesia, atau boleh kalian juga tambahkan dengan sejarahnya, sejarah GNB, sejarah KA, seperti itu boleh. Nanti kalian persiapkan dibuat PPT ya untuk nanti dipresentasikan ke depan. Nah, karena ini satu kelompok jumlahnya sangat banyak, boleh kalian nanti bagi, sebagian mengisi LKPD, sebagian membuat PowerPoint dan siap untuk dipresentasikan ke sana. Yang dipresentasikan ke depan nanti adalah itu tadi, kesimpulan tentang apa peran bangsa Indonesia dalam organisasi tersebut dan sekilas tentang organisasi tersebut, organisasi yang kalian identifikasi itu. Sudah selesai semuanya? Nanti siap untuk dipresentasikan. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, bahwa satu kelompok kita bagi, sebagian tampil presentasi, sebagian mengisi LKPD. Ya? Oke. Berarti kita mulai dari urutan sesuai kelompok tadi aja ya, satu ya. Kelompok 1 ASEAN. Sudah siap? Siap. PPT-nya udah dikirim ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kaya Siti Padilla, saya Siti Dewi. Saya Sabtu Laif. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang ASEAN yang telah kami diskusikan. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan suatu lembaga organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN didasari oleh keinginan kuat para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemukakan karena situasi kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an berhadapan dengan situasi yang rawan konflik. Oke, selanjutnya sejarah berdirinya ASEAN. Sejarah singkat ASEAN bermula dari pertemuan 5 perwakilan Menteri Luar Negeri negara Asia Tenggara di Bangkok, Thailand pada tanggal 5 sampai 8 Agustus 1967. Indonesia kan baru bergabung ke ASEAN baru kemarin kan, tahun kemarin. Terus mau nanya peran Timor Leste di ASEAN apa sebagai negara baru? Iya, udah ada perannya enggak? PBB sendiri berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945.
yang sebelumnya dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB, yang didirikan pada tahun 1919. Namun LBB dibubarkan pada 1946 karena tak mencegah Perang Dunia II. Saat itu, jelang berakhirnya Perang Dunia II, sejumlah negara blok sekutu sepakat membuat organisasi global untuk mengakomodir urusan antar negara. Ide tersebut disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt, dan Perdana Menteri Inggris Winston. United Nations merupakan nama yang digunakan untuk melawan negara yang bertentangan dengan blok sekutu. Musuh sekutu saat itu adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Pada tanggal 25 April 1945, 50 perwakilan negara menghadiri konferensi PBB di San Francisco. Sejumlah negara tersebut mendiskusikan sejumlah masalah yang dialami dunia seperti politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Apa yang terjadi jika organisasi PBB tidak ada? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa organisasi PBB yaitu lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dalam bentuk hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Jadi apabila PBB tidak ada, perdamaian dan keamanan dunia tak bisa terjamin. Hubungan antar bangsa tak terjamin. Kerjasama internasional dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan juga tak bisa dijamin akan terjalin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini kami akan membahas mengenai gerakan non-blok. Untuk mengetahui hasil diskusi kami, mari simak penjelasan berikut. Gerakan non-blok dilatar belakangi oleh situasi setelah Perang Dunia Kedua, di mana terjadi perang dingin antara blok Barat dan blok Timur, di mana blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Blok Barat menganut paham liberalisme dan blok Timur menganut paham komunisme. Keduanya ingin merebut kedudukan, di mana semuanya saling berebut pemahaman. Di mana berebut pemahaman itu yang dimaksudkan dalam memberikan pengaruh terhadap negara-negara berkembang. Pengaruh tersebut yaitu di mana paham liberalisme dan paham komunisme. Dari sasaran tersebut mereka memilih persekutuan, di mana negara berkembang yang dipilih seperti untuk melakukan persekutuan di wilayah Asia, Amerika, dan juga Afrika. Selanjutnya yaitu pengertian gerakan non-blok yang akan dibahas oleh teman saya. Pengertian gerakan non-blok adalah organisasi internasional terdiri dari negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun atau perkumpulan negara yang bersikap netral. Selanjutnya tujuan. Tujuan utama dari GNB yaitu mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integrasi nasional negara anggota. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk menyatukan negara-negara yang tidak ingin membentuk sebuah aliansi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam gerakan ini. Tentu itu sejarah dan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Kata non-blok pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India yakni Jawaharlal Nehru dalam pidatonya pada tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Di dalam pidato tersebut, Nehru menjelaskan mengenai 5 pilar yang bisa digunakan sebagai pedoman, yaitu saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, perjanjian non-agresi, tidak mengintervensi urusan dalam negara-negara lain, kesetaraan dan keuntungan bersama, menjaga perdamaian. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Sebagai pelopor gerakan non-blok, menjadi tuan rumah KAA dan KTT, memimpin gerakan non-blok berprinsip sama seperti gerakan non-blok. Mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya apakah ada pertanyaan? Ada. Siapa? Silakan yang angkat tangannya yang mau menjawab. Organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat antar bangsa secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan antar bangsa. Oke, terima kasih. Kak, siapa sudah? Sama, mungkin ada yang
organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang lembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat lembaga. Oke, sama jawabannya walaupun beda kata-katanya ya. Iya. Terima kasih. PPP, Bu. Ini simbol PPP. Ya. Artinya apa? Ranting yaitu melambangkan simbol untuk perdamaian. Peta di dunia untuk melambangkan semua masyarakat di dunia PPP. Jadi kesimpulannya dari logo PPP ini menggambarkan bahwa PPP adalah organisasi yang apa tadi itu perdamaian Dan melambangkan masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat di seluruh dunia. Jadi kedamaian bagi seluruh masyarakat yang ada di dunia. Oke, terima kasih. Gambar kedua, simbol yang kedua. Boleh silakan. Ada yang mau menjawab ya? Logo 2 merupakan lambang ASEAN, melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna-warna lambang biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Jadi ini adalah logo dari organisasi ASEAN. Itu gambarnya adalah gambar apa tuh yang kuning? Padi. Padi. Oh iya, padi. Serikat padi. Oke. Yang lain ada yang beda? Sama. Oke, sepakat semua ya. Nah, yang ketiga apa ini? Dari hasil pembelajaran kita semuanya dari awal tadi sampai akhir kita simpulkan. Nah, Ibu akan meminta siapa yang mau menyimpulkan dari semuanya ini? Suji? Oke, silakan disimpulkan Suji. Pengetahuan yang saya dapat dari awal sampai akhir mengenai bahwa dalam menciptakan perdamaian tidak hanya melalui hubungan internasional, melainkan bisa juga melalui organisasi internasional. Di mana beberapa di antaranya adalah organisasi ASEAN, PBB, Konferensi Asia Afrika, dan Gerakan ONU. Dan lebih banyak lagi Indonesia siap ikut serta dalam menciptakan perdamaian melalui hubungan internasional maupun organisasi internasional. Cukup Suji? Luar biasa sekali. Pokoknya singkat, padat, jelas, super sekali. Jadi kayaknya nggak ada yang perlu Ibu jelaskan lagi ya. Cukup bagus yang Suji simpulkan. Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Ibu tanya balik nih kepada kalian. Kalian sudah belajar apa nih hari ini? Peranan Indonesia dalam internasional. Ini perwakilan ya. Tentang peran Indonesia dalam mengikuti organisasi internasional. Peran bangsa Indonesia tentang organisasi internasional. Oke. Terus kemudian apa bagian yang paling menarik menurut Nuni dari pelajaran kita hari ini? Saat presentasi. Saat presentasi. Nuni merasa sudah puas dengan hasil presentasinya? Sudah puas? Oke. Yang lain bagaimana? Puas. Wah. Tantangan ya buat kalian ya. Presentasi ke depan? Oh, menurut Samsul itu tantangan juga ya, sulit ya? Pertanyaannya, oke, ya itulah. Jadi makanya kalian harus mempelajari itu bukan hanya apa yang ada di konsep saja, bahwasannya harus ditambahkan lagi, gitu ya. Jadi supaya ketika ada pertanyaan di luar nalar kalian bisa menjawabnya, gitu ya. Untuk keseluruhan, Ibu simpulkan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah cukup bagus dan sangat bagus, apalagi tadi kesimpulannya sangat bagus sekali. Nah, nanti kita sampai ketemu minggu depan akan membahas materi berikutnya, berarti di bab 2 ya. Ulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan